Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di Arik Andas Channel. Saat ini kita akan bercerita tentang nyai atau wanita dalam praktek pergundikan di masa kolonial. Di wajahmu kulihat bulan yang Nyai adalah sebutan umum di Jawa Barat, khususnya bagi wanita dewasa. Di sisi lain, kata ini memiliki konotasi lain pada zaman kolonial. Seorang nyai berada dalam posisi yang tinggi secara ekonomis, tetapi rendah secara moral. Secara ekonomis, mereka berada di atas rata-rata perempuan pribumi yang bukan bangsawan. menerangi hati gelap awan, biarlah daku mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai. Selama masa penjajahan, Belanda tidak hanya mengeruk kekayaan alam Indonesia, tapi mereka juga memanfaatkan wanita-wanita pribumi untuk kebutuhan mereka. Tidak hanya pria lajang dari laki-laki kolonial yang mencari wanita-wanita pribumi untuk kebutuhan nafsu mereka. Mereka yang sudah beristri pun tetap memanfaatkan wanita-wanita pribumi yang cantik. Tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Mereka akan menjadikan wanita-wanita pribumi yang polos dan tidak tahu apa-apa sebagai simpanan dan sebagai pemuas nafsu yang tidak bisa dilampiaskan kepada wanita Eropa. Akhirnya praktek pergundikan di Indonesia berkembang dengan pesat, bahkan memunculkan istilah nyai sebagai wanita yang dipelihara oleh pria-pria Belanda. Sadarkah Tuhan kau ditata insan yang haus akan. Nah, inilah fakta dan kisah dari wanita yang rela diperlakukan semena-mena demi bisa bertahan hidup. Masalah ekonomi membuat pergundikan meningkat tajam. Masalah pergundikan lambat laun menjadi berkembang dengan pesat di Nusantara. Kala itu banyak sekali pria Belanda mencari gadis-gadis muda untuk dipekerjakan di rumah-rumah mereka dan dijadikan nyai mereka. Biasanya pria-pria Belanda itu akan menyuruh bawahannya yang orang-orang pribumi untuk mencari gadis-gadis belasan tahun untuk bekerja dengannya. Faktor ekonomi yang mengikat banyak penduduk yang membuat mereka rela menjual anak gadis kepada kolonial dengan harapan anak gadisnya akan bisa hidup layak. Sadarkah Tuhan kau ditatap insan yang haus akan belayan. Tapi apa yang dibayangkan orang tua tak selalu benar. Putri yang mereka jual bahkan terkadang diperlakukan selayaknya binatang oleh pria-pria Belanda tersebut. Mereka disuruh bekerja kasar hingga harus melayani tuannya di atas ranjang. Status nyai dalam rumah Belanda. Nyai tentu tidak memiliki status yang resmi, meski ada di antara mereka yang diperlakukan dengan baik seperti diberi baju dan perhiasan. Status mereka ilegal, dengan kata lain, sampai kapanpun pemerintah Belanda tidak akan mengakui mereka sebagai istri daripada pria Belanda yang kebetulan ditugaskan di Nusantara selama beberapa waktu. Nyai hanyalah wanita yang dipergunakan pria Belanda untuk mengurus rumah dan untuk urusan ranjang. Selebihnya mereka adalah wanita pribumi yang tentu tidak sederajat dengan wanita-wanita Eropa. Mereka hanya orang-orang yang tak berguna, yang kadang direndahkan dan dihewan-hewankan oleh tuan yang memelihara mereka.
Anak-anak yang dilahirkan oleh Nyai. Dalam hubungan antara Nyai dan tuannya terkadang menghasilkan anak. Hal ini kadang membuat si tuan marah karena menganggap si gundiknya ini sengaja hamil. Namun di sisi lain ada juga tuan yang senang dan akhirnya memelihara anak yang akhirnya disebut Indo-Eropa. Anak ini akan diasuh oleh ibunya namun dapat didikan ala Eropa yang berkelas. Namun kasus ini sangatlah sedikit. Banyak anak dari hubungan mereka yang ditelantarkan. Saat tuan dari Nyai ini kembali ke Eropa, anak-anak ini ada yang dibawa dan disahkan sebagai warga Belanda. Namun tak sedikit juga dari mereka yang membiarkan anak dari Nyai ini hidup menderita di bumi Nusantara. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut kerlingan. Sadarkah Tuhan kau Nyai akan dijual lagi kepada pria lain. Nyai selalu dicitrakan sebagai wanita yang tak lebih baik dari binatang. Citra ini terus dipegang agar ada garis pemisah antara wanita Eropa dan gadis pribumi. Saat tuan yang memelihara mereka kembali ke Eropa, karena tugasnya sudah selesai, mereka akan menjual gundik ini kepada pria Eropa lainnya jika masih memiliki penampilan yang menarik. Jika tidak, mereka akan dibiarkan dibuang begitu saja. Nyai-nyai yang memiliki anak dan jika anaknya memiliki rupa yang Eropa banget akan diberi warisan untuk hidup lebih baik. Namun, banyak juga di antara mereka yang dibawa ke Eropa dan dipisahkan dari ibunya. Dan Nyai yang tidak beruntung akan dibiarkan hidup menderita. Berakhirnya masa pergundikan di Indonesia. Pergundikan di Nusantara lambat laun menurun drastis. Hal ini karena banyak desas-desus yang mengatakan melakukan pergundikan dan hidup dengan Nyai hanya akan menurunkan martabat orang Belanda. Harusnya pria Eropa hidup dengan wanita Eropa. Dengan begitu, anak yang dihasilkan akan berdarah murni, tanpa ada campuran darah pribumi yang dianggap sampah oleh Belanda. Pada saat Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942, praktek perbudikan selesai. Pria-pria Belanda dipenjara sementara Nyai dan anak-anak Indonya dianggap pribumi dan tak disentuh. Itulah fakta-fakta tentang Nyai atau wanita dalam praktek pergundikan Belanda di masa lalu. Wanita-wanita pribumi yang memiliki hidup yang mengerikan. Jika tidak hidup sebagai budak kasar, mereka akan hidup di rumah-rumah Eropa yang mewah. Demikianlah fakta-fakta tentang Nyai atau wanita dalam praktek pergundikan yang dilansir dalam buku Regi Bay. Terima kasih telah menonton dan bagaimana dengan pendapat Anda?